Apa? Nah, pasti ditanyakan semua orang, aku tahu dah. Itu isinya apa? Han pemirsa, kosong. Udah capek dikasih koper kosong lagi. Duit kek gitu. Tapi dalam kopernya. Zaman dulu juga udah bukan. Itu nggak usah di-cut ya. bukan itu maksudnya kata orang, aku kata netizen. Nanti aku cari ya. Beda. Merasa dihargai aja sih sebenarnya gitu. sebagai musisi. Berarti di Indonesia nggak dihargai katanya. Halo Sobat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak banyak ngobrolin artis. Tidak hanya ya, bukan tidak banyak. Tapi juga dari sisi lain kita ngebahas masalah industri musik yang jarang dibahas orang. Gue Yeri T5, mari kita bahas guys. Hari ini kita kedatangan sosok penyanyi yang pernah mencuri perhatian di salah satu ajang pencarian bakat nih guys. Jadi gua nggak sendiri, sekarang ada satu wanita cantik. Wanita cantik, nggak mungkin wanita ganteng. Tuh, udah kedengeran suaranya nih, udah kedengeran nih. Tahu. Aduh, jadi kita sekarang suaranya udah mas suaranya cantik, suaranya merdu, mukanya cantik, penampilan juga karismatik nih guys. Dan tentu saja perjalanan karirnya nggak biasa juga sih. Langsung kita sambut guys, Lia Afi. Yeay. Bukan kita sambit. Ini mah awet muda ya, Li. Halo Li, apa kabar Li? Baik, Ayeri. Sekarang sibuk apa aja sekarang? Kesibukan ibu-ibu biasanya. Yang paling sibuk tuh ya benar, karena kan umur segini bukan ABG lagi dong. Muda, benar. Dimudah-mudahin juga gimana ya. Tampilan muda tapi tetap kewajiban ada biasa. Iya benar, tapi anak-anak sehat. Sehat ya. Anak alhamdulillah sehat. Suami juga sehat. Suami Saya kenal suaminya loh. Oh, kenal ya. Iya. Justru temenan sama suami. Daripada sama ini. Jadi suaminya Lia itu namanya Mas Adit. Jadi dulu teman seperjuangan gue juga sih. Awas salah lagi nanti. Soalnya banyak banget yang namanya itu. Iya bukan. Adit pokoknya seorang drummer dulu. Boleh dibahas nggak sih? Dulu sempat jadi itu ya. Itulah. Drummer pertamanya Raja itu adalah suaminya Lia ini. Oke. Terus berjuang bareng lanjut akhirnya ketemu di saat menjadi drummernya Tofu, dan itu kita sempat keliling Indonesia tour ya. Tuh bersama Bapak. Ada di sini sih sebenarnya. Biarin aja sih. Nggak cukup soalnya di sini. Li. Ya. Sekarang tuh Lia sibuknya sehari-hari ya, gitu sehari-hari kan, biasa. ngurus keluarga sekalian. Tapi kan event offer kan masih ada kan? Alhamdulillah masih ada. Masih banyak? Masih, dibilang banyak juga sih enggak. Cuman ada aja sih. Masih ada aja. Masih ada yang mengenali dan memakai jasa saya. Oke. Itu masih pakai nama Lia Afi? Masih sampai sekarang, mau nggak mau. Karena memang, udah langsung nih. Karena memang itu gimana ya? Orang-orang juga memang taunya dengan nama itu. Iya sih, benar sih. Zaman saat itu kan emang fenomenal sekali ya. Ajang pencarian bakat itu ya. Ih, gitu ya. Tiap malam minggu. Tapi ya. gue mau nanya, Li, nama Afi itu pengaruh banget sih nggak sih untuk buat lo dapetin job gitu? Jadi karena sekarang gini, kata Alia kan tadi job gue masih banyak nih, masih ada segala macam. Nah itu orang tuh tertariknya karena ada nama Afinya itu atau gimana? Jadi orang memang udah kenal gitu ya. Mungkin gitu. Saya nggak tahu sih sebenarnya. Itu kan 20 tahun yang lalu. Okay. Ya, 20 tahun yang lalu loh, Tahun berapa ya itu? 2003. Tahun 2003 ya? Ya, sekitar 22, ya 20-an lah, ya 22 tahunan 22 lalu. tahunan. Masih aneh. Enggak apa-apa, Kenapa? suara aja. Kenapa? Kenapa? Sebutin aja enggak apa-apa. Orang di sini mereka pada ribut biasanya. 22 tahun lah. 22 tahun. Ya, 20-an lah. Jadi anehnya itu sebenarnya pakai nama orang tuh justru malah memang taunya itu, karena memang saat itu tahun 2003 itu memang booming-boomingnya ya. Meskipun kita teh banyak gitu, ber-12 gitu dalam satu. Iya, saat itu tuh finalis tuh ada 12 ya. Iya. Lia tuh angkatan Afi 1, Afi 2. 2 ya. Berarti angkatan yang juaranya siapa tuh? Juaranya Tia, Haikal ya, Oh, sama Miki. Haikal, Miki. Oke. Pasti tahu lah juaranya gitu. Iya. Saat itu. Makanya- Googling aja ya adik-adik. Makanya gue tanyain masih pakai nama Afi itu karena padahal kan Afinya udah nggak ada nih. Iya. Afinya udah nggak ada, terus mungkin
Lia sekarang event di area-area tahun sekarang itu kan di areanya anak-anak Gen Z gitu. Jadi makanya gue sempat nanya anak Gen Z masih pada tahu nggak sih Avi gitu? Enggak kayaknya, enggak juga. Jadi sebenarnya eventnya yang angkatannya saya gathering yang udah umur-umur mirip-mirip yang dulunya nonton gitu. Iya, berarti yang udah area umurnya sekitar sensitif nih masalah umur. Nggak apa-apa sih, nanti juga ketemu. Umur 30-an lah. Lebih. Ada keinginan nggak sih sebenarnya? Jadi gini, ada keinginan nggak Lia untuk misalkan ganti nama panggung sih, jadi pakai nama asli gitu sekarang? Sebenarnya udah pernah sih. Lia. Impactnya gimana tuh? Biasa aja sih sebenarnya ya. Jadi mereka justru malah taunya tetap aja ini Lia Avi ya. Ini teh Lia Avi gitu. Maksudnya udahlah kalau lo mau pakai nama ini emang enggak weh. Tapi emang sulit ya kalau emang udah ke branding sama sesuatu yang membuat kita besar. Karena kita dulu dibesarkan sama acara itu ya udahlah nggak apa-apa. Aku pikir sih ya orang kenalnya di acara itu. Kenapa mau melepaskan ya mau sih sebenarnya pakai diri kita sendiri gitu karena emang sulit sih. Memang sulit acara banget. Itu memang terlalu fenomenal zaman dulunya ya. Benar banget gitu. Jadi memang susah juga kalau mau ngomong gini udah di umur-umur yang waktu 20-an lagi ego-egonya ya. Aku nggak mau pakai nama ini gitu, pengen pakai nama sendiri. Ya, ada sudah sempat ngeluarin album indie juga namanya nggak pakai Avi itu, nggak pakai sama sekali. Jadi nggak boleh ya disebut dulu zaman dulu tuh di pamflet atau apa tuh jangan pakai Avi-nya ya. Dari sayanya tuh ke IO-nya tuh saya nggak mau gitu. Karena memang lagi bangun image baru ya. Bukan karena dilarang sama manajemen yang lama, enggak, karena ada pemakaian nama Avi gitu. Sebenarnya kayaknya nggak boleh juga sih. Lupa kan, juga kayaknya nggak boleh itu deh. Kan biasanya punya apa ya? Haknya nama itu ada di Betul, tapi ya udahlah ya, sok aja nggak apa-apa ya. Udah 20 tahun yang lalu lah. Gue juga pernah sih waktu tahun 2007 gue pernah keluar dari band yang ini. Band gua. Tapi pakai nama tetap ini. Enggak bisa. Gua juga udah mulai branding pakai nama band baru nggak bisa. Susah, ada esenya. Susah. Orang udah kenalnya. Tetap aja nggak terima gitu pakai nama band baru. Nggak bisa. Jadi dulu Raja pernah. Kalau ini Raja di Laut, ya. Untung aja nggak jadi. Kalau jadi kayaknya aku udah ilfil duluan. Aduh. Mohon maaf, ini mah memang taste. Oke, next. Gue mau nanya ini lagi nih. Maksudnya ada beberapa yang gue pengen tanya juga. Gue tuh pengen tahu juga sih gimana pengalaman lu pas di Avi yang belum pernah diceritain dimanapun sih. Secara gitu Avi itu biasanya kan ngelihat kesehariannya juga tahun itu ya. Cuman ada nggak sih kejadian-kejadian yang nggak ditayangin? Banyak. Kayak contohnya apa tuh? Jadi sebenarnya kelebihan apa kekurangan juga tahu ya. Kan kalau sekarang tuh sosmed ya, sosmed banget ya. Jadi boleh disebutin kayak idol gitu ya. Misalnya kayak idol kan masih ada sampai sekarang ya. Avi kan nggak ada kan. Kalau si idol itu sekarang finalisnya udah bisa misalnya kayak story ya. Hai, gue lagi misalnya kayak gitu kan. Udah bisa jadi si fans tuh tahu gitu kesehariannya, ini lagi latihan nih gitu, ntar mau naik panggung misalnya kayak gitu. Nah kalau zaman Avi dulu itu yang bikin si fans-fansnya penasaran tuh emang nggak tahu memang. Jadi kesehariannya itu waktu di asrama kan kita bilangnya tuh. Waktu di asrama itu memang cuma ada CCTV. Jadi misalnya kaca nih di dalamnya ada kamera terus ada CCTV. Jadi tahu kegiatan kita si akademia namanya tuh. Iya, gue tahu sih itu dipanggil akademia ya. D3 kali ya. Itu gue umur berapa ya zaman itu? Jangan gitu, udah gede. Gua maksudnya gua. Ya udah gede. Udah gede. Udah badung gua. Iya diajarin sama suaminya gitu gua. Kalau di sini kan masih belasan udah belia. Oke. Jadi tinggal CCTV. Jadi udah gitu aja yang ditayang itu kalau nggak salah tiap hari kan di sore hari. Iya. Namanya Diary Avi dulu. Betul banget. Sore hari kurang sejaman lah gitu ya. Terus udah gitu jadi cuman bisanya tuh dari CCTV. Kita juga nggak tahu tuh sebenarnya di mana sih kameranya. Setelah keluar dari situ baru tahu ternyata kaca ini tuh ada kameranya gitu loh. Diumpetin. Jadi tiap hari tuh kita pakai clip on. Kecuali ke kamar mandi nggak boleh kan. Ada pernah ke kamar mandi gitu kan. Bener, terus ada bunyi plung. Tapi itu bener. Enggak settingan. Kalau gua sih kalau gua nggak bunyi. Tahu bau. Khawatir anjir.
Jadi banyak kejadian-kejadian Oh gitu ya. banyak banget. Jadi Terus yang pacaran kan gue suka ngeliat kayak waktu Afi berapa ya itu? Afi 4. Juga kan tahu ya di bawahnya Lia tuh. Tapi masih gitu kan konsepnya. Si Bojes pacaran sama Ti. Bojes. Gak apa-apa, gue pernah seband sama dia. Yes, bukan gue yang bilang. Ya itu kan gosip-gosip itu akhirnya dibuka ke publik gitu kan. Emang itu tuh kepantau ya semuanya. Kalau di angkatan aku sih yang akhirnya jadi pacaran dan suami istri ada Adit sama Nia. Oh iya, yang di Surabaya. Yang di Surabaya. Okay. Tapi selebihnya mah itu kayaknya memang gimmick-gimmick si kameramen yang lagi kita ngobrol gini dikasih back sound, lagunya Hampa lah, Ari Lasso apa yang gitu-gitu zaman dulu kan tuh. Itu padahal sebenarnya itu hak privasi ya. Bahaya banget tuh. Enggak sih bercanda. Ini udah mulai mancing nih kayaknya nih. Udah agak panas, mulai mancing ke hak dan kewajiban nih kayaknya nih. Ya di CCTV nggak settingan. Iya. Enggak settingan. Jadi itu sebenarnya sih. Tapi semuanya sebatas normal aja yang terjadi di sana. Karena kan berapa orang sih? 12 orang. 12 orang. Handphone udah ada belum ya? 2003. Udah. Nah, handphone net. Yang cuman nit doang. Tapi ada kan handphonenya SMS bisa kan ya? Ada bisa udah bisa SMS. Jangan lupa SMS ke 39 berapa sih dulu? Iya pokoknya zamannya masih SMS. Udah ada tuh. TV nggak boleh, nggak ada TV, nggak boleh nonton TV, nggak boleh koran. Jadi kita nggak tahu tuh kondisi di luar tuh berbulan-bulan tuh nggak gitu. tahu. Jadi kan kita cuma ber-12 aja gitu. Gimana coba? Jadi kan mau curhat mau apa tuh jadi gini aja. Aduh gua penat nih. Sama teman-teman. Jadi sangkanya pacaran gitu. Jadi puyeng tapi pusing gitu. Pusing. Kadang-kadang stres gitu. Iya pasti. Pasti. Ini Ajang ini bikin stres ya. Nggak ada ya sekarang jadi gitu ya. Masih ada. Oh nggak ada. Kalau kayak Afi tuh nggak ada. Nggak ada kan? Udah nggak ada. Jadi selebihnya Ajang biasa aja sih. Iya kan, sekarang udah bisa sih, nggak bisa kayaknya udah ke hak privacy sih kayak tadi. Tapi costnya juga mahal produksinya kalau kayak gitu sebenarnya. Iya ya. Ya mahal lah pasti. Oh makanya potongannya gede kali ya. Curhat. Dia buka. Curhat. Enggak, maksudnya potongan apa dulu Enggak, dong? jadi bener. Berarti gosipnya dipotong banyak sama manajemen tuh bener. Mungkin kali ya. Bukan saya takut. Tapi ya udah nggak ada juga orang-orangnya ya. Iya sih. Oke. Ini panjang nih ngomongnya nih. Ini panjang banget. Cuman gini ada yang lucu juga nih sebenarnya, Li. Gue pengen nanyain. Sebenarnya gue kan nonton berkali-kali tuh. Afi dari zamannya yang satu sampai yang zamannya si Bojes juga ya. Itu gue selalu nggak pernah kehilangan satu momen di mana koper itu keluar. Iya benar. Nah pertanyaannya adalah apa? Pasti ditanyakan semua orang, aku tahu dah. Itu isinya apa? Pemirsa kosong. Udah capek dikasih koper kosong lagi. Duit kek gitu dalam kopernya. Zaman dulu juga udah gimmick loh itu. Tapi itu gimmick banget. Tapi memang tiap acara, tiap sebelum eventnya di super packing kan? Oh super packing doang. Itu mah memang cuma buat gimmick-gimmick, buat stock shot, gitu biar keren aja. Gue sih pemikirannya waktu itu, jadi gini. Pemikiran gue sih waktu itu, koper dibawa balik, dalamnya tuh berarti ada make up, baju. Gak ada kosong itu, memang udah ada di propertinya sih itu. Jadi kesimpulannya bahwa gue baru tahu jawabannya ternyata kosong. Kosong, belum tahu. Selama ini, yang gue bayangin selama ini tuh ada make up. Iya baju kita lah, gitu koper kita gitu karena kan datang bawa baju, pulang bawa baju lagi gitu. Ya karena sebelumnya kan udah di VT-VT-nya, packing gitu ya. Iya, gue nyangkanya gitu. Cuman penasaran aja kok semuanya begitu ya konsepnya sampai habis. Kayaknya memang begitu. Awal-awal sih berhasil, udah lama-lama udah bosan juga ya. Ya karena ini banyak gimmick ya, jadi pertanyaan gue, itu nangis-nangis tuh. Nah itu tetes mata tetes mata atau tetes tapi itu nangis, itu akan ada adegan nangis itu iya beneran, itu apa beneran jadi kan kalau diinjak mah kayak Sule sama Andre Tolan nih nanti nangis tapi itu beneran itu beneran itu kan anak-anak tuh ayat teh segala untung dia nggak aing ya gitu. itu tuh beneran nangisnya tuh jadi waktu masih umur belasan kan dikumpulin satu di ini ruangan kirain tuh memang gak akan ketemu lagi gitu jadi padahal abis itu ketemu lagi padahal abis itu langsung syuting enggak ada udah tutup
Itu sampai tadi nangisnya tuh katanya beneran. Beneran itu mah. Sesedih itu berarti. Iya, karena nggak ada orang lagi, cuman seginian di ruangan itu gitu. Beneran di situ, makan di situ, terus udah gitu latihan koreo, latihan apa semuanya tuh di situ. Siapa tuh yang koreonya tuh yang kayak Mas Ari Tulang dong. Hari tulang. Oh, Iya tuh, tahu kan. Kenapa? Mas Ari Tulang. Oh iya. Oh iya Mas Ari Tulang. Iya. Benar-benar. Kalau jurinya tuh siapa aja waktu itu ya? Mbak Ii. Mbak Ii. Yang siapa lagi ya? Sempet Almarhum Kang Harus Kang Harit ya, Kang. Ya sempet ya Almarhum jadi juri tamu kalau Iya. nggak salah. Banyak sih Terika. Terika Ruslan, iya benar banyak banget sih. Banyak bergantian Afi sih. itu. Cuman Mbak Ii yang itu mah. Mbak Ii. Terus-terusan. Ya karena Juri dia, utama. paling galak tuh. Galak. Mas Ari Tulang juga galak kayaknya ya waktu itu. Tentu saja. Ya. Dari yang nggak bisa koreo jadi bisa gitu. Akhirnya masuk band gua jadi pemain bass. Enggak canda. Mas Ari, aku tahu. sorry ya Ben. A nonton tuh A. Bukan yang lagi rame sekarang kan ya? Oh bukan. Bukan. Yang mana? Nu mana itu? Siapa? Yang ramai sekarang mah Mas Ari Bias. Wah, ini nih jago. Mancing. Itu mah masalah hak dan kewajiban sih. Iya itu mah. Nantilah diobrolin di belakang lah. Soalnya itu kita ngomongin itu mah nggak bisa ketawa-tawa. Nggak bisa. Sion aku mah nanti netizennya pada nyerang pada aku mah ada gimana. Oke Li, karir setelah Afi dan tantangan industrinya nih yang gue mau tanyain. Jadi setelah Afi banyak alumni yang memilih jalur beda-beda nih ya. Iya. Setelah itu kan pisah-pisah tuh kemana gitu. Terus ada yang tetap di musik, ada yang dibanting setir ke bidang lain juga kan banyak ya. Gitu. Banyak Jadi, banget. nah, buat Lia sendiri gitu, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan eksistensinya nih, Li? Sebagai penyanyi jebolan ajang pencarian bakat gitu setelah itu? Jadi satu yang beda dari ajangnya satu lagi Idol ya sama Afi. Kalau Idol itu kan mencari penyanyi ya. Mencari penyanyi, mencari idola sih Ya, kayaknya. idola Wow. cilik. Iya penyanyi. Penyanyi kan. Nah, kalau Penyanyi. yang Afi itu entertainer sebenarnya Oke, itu. mencari entertainer. Ya jadi kan nggak cuma nyanyi aja ya. Oke. Jadi whole package gitu. Jadi acting. Kan karena di sana juga ada Kang Didi Petet juga almarhum iya. di sana. Ada jadi Perman pensiun ya itu ya. Almarhum Kang Didi Almarhum. Petet. Iya. Nah, itu jadi memang banyak banget kan yang bilang, apalagi yang sekarang tuh keluar lagi tuh di TikTok tuh. Ini kok bisa kepilih sih ajang yang begini suaranya jelek banget, fals banget. Oh, banyak banget. Oke. Yang tapi Itu belum makanya tapi cantik ya itu makanya Iya, jadi kan? di ajang ini tuh Benar, bukan benar. cuma nyanyi aja. Kalau suaranya bagus tuh tapi tampilannya misalnya pun maksudnya biasa aja itu memang dia penyanyi gitu ya. Iya. Tapi kalau ini yang dicari bukan cuma penyanyi tapi entertainer gitu. Pertama yang bisa acting, terus yang bisa good looking gitu Iya, ya. Bukan cuma suara aja tapi memang ajangnya tuh pencarian bakat menyanyi kan. Tapi nggak cuma nyanyi aja. Dia tuh Jadi satu golnya banyak ya? banyak. Jadi mungkin dia nggak kayaknya gue nggak nyaman deh di nyanyi misalnya Iya, gitu iya. atau nggak gimana. Tapi dia lebih bakatnya di acting loh, ada gitu loh, di disalurin gitu. Karena waktu itu juga aku Saat itu juga emang dilatih untuk hal-hal itu iya, semua? jadi dilatih semuanya gitu loh. Maksudnya public speaking Oke. gitu ada juga, nyanyi memang Nyanyi ya maka udah Ubid udah gitu, terus udah gitu acting juga. Jadi itu tiga ya maksudnya yang utama itu kayak Iya. gitu loh. Koreo. Jadi yang mau jadi penari juga bisa. Jadi sekarang jadi instruktur Zumba gitu. Iya. Jadi itu kan maksudnya dari situ gitu Dari situ loh. semua ya? Nggak semuanya jadi memang jadi jalurnya jadinya akhirnya penyanyi enggak Oke. gitu. Jadi memang ngegali potensi sih sebenarnya. Nah, setelah hal-hal tadi itu dilakukan di area di ajang itu, itu secara penyaluran misalkan gini kan ketahuan misalkan si ini gini mereka bantu untuk secara manajemen membantu juga untuk Iya. menyalurkan toto dibawa ke PH film atau Iya, apa iya. gitu juga. Dari zaman dulu tuh FTV kalau zaman dulu FTV. ya. FTV bener. Ajab. Tapi bukan. bukan. Itu mah di TV yang satu lagi. Di TV yang satu lagi ya. Hah, sempet? Oh, sempet, Oh, tapi- sempet main ajab. Seling sempet. yang jadi apa dulu tuh akhirnya gimana? Tahu lah. Yang jadi laba-laba atau apalah gitu. Bener bener nggak percaya. Beneran. Yang pakai green screen semuanya. Bener. ya. Tuh beneran sampai jadi ngapung. Udah merasakan. Itu nggak ngalahin Marvel Studio loh. Bukan main, tapi bener itu. Jadi
si manajemen ini Jadi tuh sebenarnya bagus ya. iya sebenarnya secara konsepnya sih oke ya Oke kalau sih. menurut aku sih ya. Cuman kan yang memanage-nya aja gitu mau Iya. gimana gitu apakah akan long Kenapa kayak lasting? yang memanage? Bukan. Rata nggak tuh? Kalau masalah rata kan kita juga sesuai dengan kedekatan. Iya, betul. Kedekatan maksudnya gimana sih? Kalau Ayarin nggak kenal sama aku kan mungkin nggak dikasih job ya Jah. Iya betul. Benar. Aduh. Begitu maksudnya. Aduh, hari udangnya. Tapi bagus. ya. Boleh nggak minum dulu? Boleh, makan juga boleh. Ini teh apa airnya? Itu airnya dari Sierra. Tuh, bisaan ya? Biasa. Bisaan ya? Heeh. Ini teh airnya dari Iya, masuk dong. Pak Eko. Minggu ini botol, minggu depan duit. Bisa ini mah Siapa tahu ya, Mas. Oke. Jadi emang positif banget ya. Jadi yang dilakukan oleh tim Iya. Avi saat itu untuk para kontestannya. Iya, Bagus bersyukur tapi banget sih, Ber. zaman belasan tahun lah. Iya. Ngarahnya ke positif gitu Iya. maksudnya. Walaupun anak-anak sekarang teh gen apa namanya? Gen Z. Ngelihat aku zaman dulu kayak gitu gila. Itu Iya sih sih. gila dihujatnya parah sih. Iya benar-benar. Tapi dia nggak tahu perjuangannya kayak apa untuk masuk ke situ. Betul, betul. Pressure-nya di panggung itu kayak apa? Udah kayak profesional aja. Kepala kita nggak pernah gitu ya. Iya, benar. Panggung sebesar itu ada fans yang Iya, gitu. bawa spanduk gitu. Spanduk gitu. Terus udah gitu harus pokoknya dalam 1 minggu itu harus berapa koreo dihafalin, berapa lagu kan kita juga ada nyanyi bareng-bareng. Betul. Terus jadi penari latar buat teman kita. Jadi Betul. setiap lagu tuh kita jadi penari latar. Jadi Betul. kita ngafalin berapa lagu coba bayangin. Nah, Aku tuh sempat lihat loh di truk ada pilih Lia Avi. tapi itu bagus. Enggak, kan zaman itu tuh kita masih konvensional ya, jadi promo tuh kayak enggak sih tapi Tapi gua- bener, ah? tapi gua nggak lihat sih, nggak bercanda Nggak lihat, bohong-bohong. enggak. Tapi alhamdulillah sih kalau ada. tapi ada, tapi bukan Lia yang gua pernah lihat. Bojes gitu. Salahnya gitu. Ada sih yang di Bandung gua pernah lihat, cuman gua akan sebutin. Sahata. Ada lah pokoknya. Sebut saja namanya Mawar. Oh, bukan. Apa siapa? Siapa? Kayak emang kayak Mawar sih ada namanya Mawar. Itu idol satu Mawar ya? Mawar bukan idol. Idol apa? Avi satu. Iya. Wow, salah. Kudu diundang wae gitu idol ya. Afdol. Oke. Lanjut nih Li. Jadi gue mau nanya, ini juga pengen tahu. Apakah ini nggak sih ada stereotip atau ekspektasi tertentu yang melekat di alumni Avi gitu, yang justru menjadi tantangan nih sekarang? Sebenarnya stereotip apa ya? Di koreo kayaknya ya. Itu tuh kan kalau Mas Ari Tulang tuh Oh, iya, terkenal bener. galak banget ya. Koreonya gue Jadi kalau udah Avi itu pasti Ari Tulang gitu ya. Kayak gitu loh. Kalau udah Avi itu Ari Tulang. Tiada minggu tanpa Mas Ari teriak-teriak gitu. Nah, Iya gitu sih, deh. bener sih. Beneran itu mah jadi stereotip itu teh beneran melekat gitu. Jadi teh dia yang nggak bisa gerak gitu, nggak pernah nari kaku kayak kayu gitu. Jadi bisa nari sama Mas Ari mah. Memang sih agak lemot, mah tetep ya. Keras sih Mas Ari ya. Wow, gila sih. Strength banget. Apa ya? Keras. Itu suara keras, Pak, suara. Woi. Keras memang. Tapi kalau nggak gitu sih, aku itu pengalaman sih. Iya sih. Pengalaman yang mungkin ya anak-anak zaman sekarang nggak akan pernah bisa dapetin. Guru-guru hebat, ya kayak Mas Ari Tulang, Iya, benar. pelatih vokal Kak Ubit. Kak Ubit. Gila itu kan Dulu ngeri banget. yang Lia itu berarti Bukan Mbak Berta. Bukan Mbak Berta ya? Bukan, itu Mbak Avi Berta satu. di Avi 1. Iya, kalau Avi 2 Kak Ubit. Oke. Yang bodoh ini gitu ya, yang belum pernah Yang yang bodoh ini beneran bener. Saya yang bodoh ini gitu ya, kucuk-kucuk anak SMA gitu kan masuk ke situ diajarin sama yang profesional, coba Iya, bayangin. bener. Ari Yang itu. profesional yang kalau bayar mah nggak sanggup kayaknya. Beneran. Kalau bayar mah nggak sanggup loh. Secara Mas Ari Tulang saat itu kan Woi, gila. udah senior banget, dibanding kita aja senior dia. Ya iya tuh. Ya. Kita aja udah Wah, tua. Gila. Dia lebih tua lagi. Kita. Kalau pokoknya kalau bayar nggak sanggup. Mungkin kelebihan ya maksudnya kelebihan kita gitu ya, Iya. yang mengikuti ajang saat itu gitu. Kayak gitu sih. Gitu ya. Dilatih sama gila profesional. Tapi terkesan lah ya dengan pengalaman saat Berkesan, itu. iya. Sampai sekarang. Kayaknya nggak bisa dihargain sama apa-apa sih Apapun gitu ya. mah. Itu once in a lifetime gitu. Belum tentu anak-anak sekarang akan merasakan itu gitu. Betul.
Seru banget ya. Jangan Gue ngomongin. jadi kebayang lagi zaman-zaman gue nonton Avi itu saat itu. Emang mau nonton gitu gila anak band gitu doh. Lah, Justru atuh, lah, ceng. emang nggak boleh nih anak. Jarang. Enggak beneran nggak mungkin. Nggak mungkin anak band nonton acara cemen begitu. Gue nonton. Itu mah yang nonton teh Nah ini nyirian kan? Gue nonton. biasanya mbak-mbak ART yang nonton, ibu-ibu. Gue tahu Ferry, Haikal, Miki, Lia, tuh Lia tahu. Ah mau tahu aja karena Yang paling gue tahu Bojes. ya. That's a band. Bojes banyak banget sih. Sebenarnya gue nonton sih. Saat itu gue ngalamin banget karena itu kalau nggak salah panjang jamnya. Banyak memang. Panjang banget. Dari jam berapa sih? Pohon dulu. Jam berapa ya waktu itu? Jam 7-an sampai jam Jam 1 7-an. satunya. Sampai jam 7-an sampai sampai Benar, malam kan? banget itu sampai tengah malam ya. Beneran. Parah loh itu Parah acara. banget. Sekarang juga kayak gitu sih. Cuman kalau kata orang-orang yang nonton asal nggak berbobot, cina Iya. kebanyakan ngomong. Mohon maaf, enggak. Bukan saya menitipkan. Bukan. Bukan. Itu nggak usah di-cut ya. Bukan itu maksudnya kata Oke. kata orang, aku mah kata netizen. Nanti aku cari ya. Kata komen itu. Kata komen beneran, kata komen nanti aku cari ya, beneran. Katanya teh kebanyakan ngomong lah Iya. apanya daripada si pesertanya gitu. Iya, betul. Betul apa benar? Benar. Benar. Nonton nggak? Entuh. Cacan lahir. Oke. Tadi kita udah ngomongin Avi, pengalaman, kesan yang udah didapat, sisi positifnya ada di ajang itu gitu, Li. Nah, berjalannya waktu, akhirnya kan sekarang udah menjadi personal Lia gitu ya, sebagai penyanyi yang jalan sendiri gitu ya. Sendiri. Nah, gue pengen nanya juga, katanya gue denger nih ya, gue dapat bocorannya katanya pernah ke Cina ya? Iya. Pernah ke Cina? Pernah. Latihan apa kungfu? jadi ini asistennya Jet Li. Nah, pada saat di Cina itu culture shock-nya apa yang dia rasain sih di sana? Jadi sebenarnya waktu itu ke sana itu nggak sengaja. Oke. Ke sana itu tentu saja main band. Dengan band. Sama suami ya? Sama suami, Sama suami. sama anak, Sama semua anak diborong. juga? Karena waktu itu masih mengasihi. Itu mah bukan kerja, pindah. Pindahnya kabur Sama aja. keluarga semua. Nah, kabur aja Atau dulu. liburan. Kabur aja dulu, kabur aja dulu. Kabur aja dulu waktu itu teh. Tuh, tahun berapa sih dulu? Tahun berapa itu? 2013. Hah? 2013. 2013 ya? Oh iya, 2013 sampai 2018 ya. Wih, betah ya di sana. Betah banget. Betah Kalau banget ada ya. lagi kesempatan mau. Nah, berarti betah dong. Nah, kebiasaan-kebiasaan orang yang di sana yang nggak ditemuin di sini apa tuh selama 5 tahun ya di sana? 4 tahun apa? 4 tahun. Kurang ya? 4 tahun. 5 tahunan 5 ya. tahun, Heeh, nah. 5 tahunan lah. Kira-kira ada itu? Kebiasaan manggung apa? Pasti Ya, di ya? manggung atau apa dengan penonton apa yang di sana? Beda? Merasa dihargai aja sih sebenarnya gitu. sebagai Oh, berarti di Indonesia nggak dihargai katanya. Enggak, bukan gitu karena banyak Gue mah bagus, banyak bagus. kejebak nih. Oke. Karena di sini mah udah kebanyakan yang bagus-bagus. Iya, Saya merasa iya. nggak ada apa-apa, mohon maaf suhu. Enggak sih, pokoknya bagus. Cuman bedanya itu ya, mereka lebih Ya, apresiasi. apresiasi bukan dihargai. Di sini juga dihargai, cuman harganya aja yang kurang. Ya, gue balik ya. Ini curhat mulu. Bukan curhat, realita. Namanya beginilah. Jadi gitu, apresiasi sih sebenarnya. Apresiasi kan ada banyak faktornya. Ya. jangan. Nanti saya sorry, jangan. jangan. Hop. Oh, jadi berarti di sana lebih orang menikmati. Orang-orangnya lah, apresiasi, orang-orangnya gitu. yang nonton. Orang ngerti kan? Padahal kan nggak ngerti. Padahal nggak ngerti. Mereka itu kan memang agak Ya. bahasa Inggris kan memang mereka Agak tuh kurang. bukan kurang kayak nggak mau menerima bahasa lain Oh, gitu iya, betul. kan. Memang padahal itu di kota besar ya. Iya. Termasuk kota besarnya kayak Bandung apa kayak Jakartanya lah, Kayak ya Jakartanya Jakarta ya. gitu. Tapi mereka minim sekali berbahasa Inggris kan, nggak ngerti Iya. malah gitu ya. Cuman mereka nggak ngerti lagunya juga, Bahasa gila. musik nyampe. Bahasa musiknya nyampe gitu. Parah, kita bawain lagu kayak apa ya AC/DC gitu. AC/DC. Terus udah gitu apalagi ya Zapin. Apa? Hah? Japin, bukan. Dan Zeppelin. Led Zeppelin yang gitu-gitu karena bandnya tuh ini Waktu itu bawain klasik rock. Oh, gitu. Klasik rock, mah mereka nggak ngerti. Nggak ngerti juga ya. Taunya Tomingse. Tomingse. Iya kan? Hokcai. Tapi Oke. tapi ya alhamdulillahnya bisa Bisa berjalan lancar dan berlancar di sana. gitu ya, lancar kalau lancar sampai
5 tahun lancar sih, cuman ya kertas-kertasnya aja. Kertas-kertasnya dari Indonesia Nah, itu ya. terbang. Iya betul. Nah setelah itu kan dia balik lagi nih Oh. ke Indonesia kan tahun 2018. Nah terus ngelihat perkembangan, berarti itu kan ke distrik 5 tahun Banget, ya jauh. dengan industri yang sedang berjalan. Jauh. Dan Kalau nggak salah- blokir semua kan. Nah, Karena diblokir semua. Hah? Dulu tuh Instagram nggak ada, Nggak boleh. ada? Nggak ada tapi nggak oh, boleh. Kalau WhatsApp nggak ada, di Cina kan Terakhir punya. WhatsApp yang diblokir. Oh Iya. blokir, nggak Iya. boleh di sana. nggak bisa kita. Jadi aktifin. jadi benar-benar agak. Oh Which- di Indonesia lagi gimana nih? Nggak ada. Banyak informasi yang ketinggalan berarti. Ketinggalan banget. Oh. Jadi kalau mau pakai VPN ya, itu pun Iya, nggak. mahal. Siapa yang suka pakai VPN? Itu mah beda, fungsinya di sini beda. Itu mah yang red apa itu? Betul. XXXX. Iya. Nah, setelah Lia balik ke Indonesia sama suami tuh sama keluarga, kan udah di China 5 tahun. Terus dia kan balik lagi ke Indonesia ngelihat perkembangan musik Indonesia tuh ketinggalan gak sih, ngerasa ketinggalan gitu? Beda gitu dengan teknologinya karena saat itu kan zaman tahun berapa itu? 2013. Itu ada yang berubah gak sih waktu? Loh kok Indonesia sekarang gini gitu? Tapi makin keren sih Tapi kalau makin menurut keren. aku. Iyalah, maksudnya gini loh. Kalau dibandingin, mohon maaf, dibandingin sama negara Cina gitu ya, mereka ketinggalan jauh sama kita. Secara musikalitas, secara perputaran lagu, Betul. wow, kita mah Jadi lebih terdepan. bagus Indonesia sebenarnya. Iya. Di sini lagu apa ya? Adele ya, Someone Someone Like You. Like You ya. Kita mah kan udah Adele yang mana? Iya. Di sana Someone Like You terus sampai capek. Oh, gitu. Iya beneran. Someone Like You, iya Allah, Adele banyak lagunya. Lagunya banyak. Cranberries lagunya banyak. Zombie lagi. Ya Allah, gue bilang gini. Kenapa gitu kan banyak Adele yang baru-baru gitu loh. Iya bener. Beneran. Di sini di Indonesia udah Ed Sheeran, kalau di sana Iya. masih Adele sama Like You terus sebel. Ya, tapi memang keren sih Indonesia secara kreativitas Iya. ya kan. Memang musisinya memang keren-keren. Betul. Secara up to date mungkin Indonesia lebih menang ya. Menang secara semuanya Tapi sih. secara bisnisnya mungkin itu ya. Oh, secara bisnisnya memang Bisnis musiknya? terdepan, orang-orang yang paling di depannya. Siapa? Di Di sini. sini. Ya, yang paling di depan maksudnya. Oke. Kalau saya mah kan apalah. Enggak. Tenang. Oke. Enggak ke situ. Nah, terus pendapat Lia nih tentang perkembangan musik Indonesia nih di era sekarang ya. Beda nggak sih sama zaman eranya Lia di Avi dulu? Beda banget. Secara industri Iya. apapun. Beda banget. Dari apa aja tuh kelihatannya bedanya, Li? Menurut Lia bedanya apa aja tuh? Musisi atau talent lah ya yang bisa nyanyi ya, karena aku penyanyinya. Nah, Yang bisa nyanyi itu sekarang lebih gampang kayaknya ya Ayah. lebih gampang. Maksudnya gini, lebih gampang untuk terkenal. Bukan Iya. untuk jadi musisi, maaf ya, maksudnya bukan untuk jadi musisi atau Iya, untuk iya, benar-benar iya, jadi benar. penyanyi. Iya. Sekarang tuh gampang, platformnya semua dimanjakan gitu anak-anak zaman Betul, sekarang. betul. Coba zaman kita dulu ya Ayah, beneran merangkak dari gunung ke atas gitu. Iya, benar-benar. Susah banget Susah gitu banget ya. ya. Terus mereka mencaci makinya netizen sekarang gampang, ih jelek banget gitu ya. Bener, tapi beneran loh. Kalau mereka yang muda itu beneran, Betul, tapi aku betul. karena kan aku juga main platform itu Iya, semuanya betul. gitu kan. Maksudnya Nanti di mention ya, Bang. TikTok, Yang komen-komen jelek di mention. oh enggak usah, kasihan nanti si Cirik udah kene. Iya sih Tapi perbedaannya bener, banyak maksudnya ya. perbedaannya banyak banget Kak. Itu dari sisi kalau dari sisi paling kecil aja. Ah. Terus kita kan misalnya kalau mau tampil di TV kan dari bawah dulu lah, dari suka festival musik, Oh, iya. festival radio, Betul. gitu ya. Yang kalau di kota masing-masing udah gitu langsung ke Jakarta. Betul. Ke TV itu belum tentu Betul. menang ke TV. Kalau sekarang mau udah punya TV sendiri ya, udah punya YouTube, udah punya iya, TikTok, udah punya platform sendiri di gadget masing-masing. jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu dilirik misalnya zaman dulu sama label kan ya, kita ke label punya lagu apa segala macam supaya terkenal gitu. Kalau ini kita sekarang mah tinggal platform itu udah langsung terkenal. Berarti intinya secara exposure lebih gampang sekarang. Lebih gampang dan kayaknya lebih dimanjakan anak-anak sekarang sih. Tapi pesaingnya kan banyak sekarang. Semakin banyak dibanding zaman dulu. Betul, makanya aku bilang gini kan, maksudnya mereka tuh dimanjakan kan, dimanjakan mereka lebih gampang. Jadi kalau udah nggak terkenal bikin apa lagi ya, ya terserah mereka mau bikin apa gitu. Maksudnya tuh bukan di bidang nyanyi aja kan, ngomong apa kek jadi biar viral. Iya, Dan iya, orang benar. ke situ lagi, Betul, lihat betul, lagi. Kalau umur-umuran kayaknya kayak
maksudnya bukan umuran ya. Ngomongin umur mulu nih. Bukan, maksudnya kayak angkatan gitu ya. Iya, Kalau iya, angkatan kita sih kayaknya maksudnya tuh agak susah ya untuk menuju rekaman gitu ya. Iya. Bener gak sih, Betul. Kalau sekarang tuh udah bisa Gampang banget. Bisa di home studio. home studio. Terus udah gitu nggak perlu label, tinggal kita punya ini sendiri, Iya. platform sendiri, udah naik di lagunya. Karena dulu mungkin medianya Terbatas. terbatas Benar. dan sekarang sosial media itu udah bisa dipakai menjadi media promo kita sendiri. Betul. Ya, itu yang memudahkan. Kelebihannya memudahkan, tapi maksudnya kalau menurut aku ya kekurangannya tuh karena mereka itu ya, maksudnya dulu ya Avi itu dibilangnya tuh artis karbitan. Beneran? Bener nggak? Bener ya? Artis instan. Artis Instan. instan atau ya maksudnya cepet gitu. Loh, apa kabar gitu sama misalnya penyanyi-penyanyi yang ada di platform itu kan? Iya. Mereka nggak melewati satu ajang, mereka nggak melewati satu, maksudnya apa, ditempa dulu, nggak dimarahin sama apa, mereka Iya bener. terserah mereka mau buat apa terserah. Maksudnya itulah maksudnya kekurangannya mungkin jadi nggak apa ya, aku nggak tahu sih gimana ya how to say deh, bahasa Banyak. Inggris. Banyak yang inilah ya di Maksud aku menurut aku sih kayaknya kayak semuanya udah dimudahkan. udah dimudahkan, tapi semuanya. maksudnya attitude-nya juga kayaknya ya Oke. itu maksudnya ya nggak semuanya ya, ada deh. Ada beberapa yang saya tonton. Iya juga soalnya aktif banget di sosmednya guys. Dibilang aktif ya ini aja ngintip-ngintip. Tapi ngerasa nggak sih kalau Apa? kita posting, kita kan musisi nih, Iya. post musik. Kita kadang-kadang suka di luar ekspektasi kita, ternyata konten kita bikin konten itu malah naiknya yang bukan musik. Betul sekali. Bener nggak sih? Udah capek-capek Itu- direkam begini, bagus bener ya. Kata Lia itu faktornya apa tuh? Kok bisa gitu? Bosen, orang-orang tuh Oh, pengen bosen. cari penyegaran gitu. Gue sempat berpikir, Yang receh aja gitu ya. gini, mungkin mereka udah biasa kalau ngelihat kita sebagai musisi Iya, bosan berarti kan, konten musisi gitu. Jadi pengen nyari suatu sisi yang lainnya gitu. Benar-benar. Gitu ya. Lagi upload lagi ke kamar mandi. Aku mah tuh. Sok. Iya benar. Lagi masak. Betul. Mau nggak bisa masak aku mah. Iya benar sih. Emang bener. Aku juga di yang platform yang si itu aneh aja gitu. Ngonten bukan nyanyi, ngonten lari, ya Allah lari doang ini Itu lari. malah naik. Iya lari lagi begini. Ya Allah jelek banget mukanya juga. Hop langsung gitu dari TikToknya. Dari TikTok biarin dia nggak apa-apa. Langsung digini, klak langsung ini. Ya Allah banyak banget yang nonton. Iya betul. Berarti memang kita si masyarakat itu, si netizen dan penikmat itu masyarakat itu lebih memilih sesuatu yang lebih unik ya. Berarti intinya sekarang ya. Sesuatu yang unik, yang iya. biasa kadang-kadang keluar dari si kebiasaan si idolanya. Benar. Yang mencari Tapi itu, belum tentu sisi lain. dia tahu kita siapa sih sebenarnya. Benar nggak Iya sih kalau sih. orang kan kalau dia nggak tahu maksudnya ini siapa sih ini perempuan gitu kan ya. Ngapain nih tiba-tiba kesandung misalnya atau tiba-tiba huay gitu yang lucu gitu kan. Di videoin sama orang viral huay lagi huay. Tahu itu kan artis misalnya gitu. Dan dia belum tentu dia tahu itu siapa kan. Iya, Yang benar. penting buat dia mah ya ini aja lucu gitu. Iya benar. Berarti kesimpulannya sekarang kalau kita berkonten kan kita harus bisa lebih bervariatif. Benar, itu aku nggak lebih bisa. lebih variatif lagi. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Nggak Harus bisa. bisa. Iya, Ya, benar. berarti harus bisa dong karena kan masyarakatnya meminta itu, Li. Benar. nggak sih? Tapi kadang-kadang ya hebat juga ya sama konten kreator. Aku ya secara Iya. pribadi gitu ya. Ya konten kreator apalagi yang lucu-lucuan. Hmm. Nah, aku suka nonton karena memang itu penyegaran Iya, sih menurut aku. benar. Hebat gitu. Dia pinter pisan, heeh. Beneran aku udah nggak bisa gitu. Kalau aku jujur loh, yang naik-naik FYP di gue tuh bukan konten musik. Ya, konten bodoran kan? Bodor-bodoran lah. iya, makanya. Lagi pakai baju mini blorong lah, segala macam itu yang naik. Iya. Gila. Mungkin karena publik udah tahu kita mah ya pemain musik gitu, Emang jadi adalah dari yang lah, lainnya gitu. heeh. Itu lebih menarik. Sisi lain dari pemusik ini apa gitu bodorannya gitu. Nah, berarti dari sisi ininya berarti industri itu udah berubah ya sekarang ya. Berubah. Dari mulai pelaku industri sampai ke penikmatnya. Nih kalau lebih Nah, jauhnya udah berubah lagi ya. Iya. Nah, terus sekarang karena industrinya udah seperti itu, ya lebih spesifik lagi nih. Jadi minimal untuk industri musik deh, Dik. Udah berubah nih. Jadi ada sosial media, YouTube dan Iya. lain-lain. Terus Lia punya strategi nggak sih untuk bisa beradaptasi dengan perubahan itu? Kayak apa nih? Iya. Kira-kira menurut Lia apa nih yang harus dilakukan untuk adaptasi itu? Tapi jujur awalnya susah. Susah. Bener gak sih, A? Atau buat aku, kalau buat aku mah Hatta. Maksudnya di Susah era sih. itu, bener gak sih, A?
Maksudnya di era-era kita dulu yang Sempet bingung kalau. bingung ya, mau kemana? Kok ini teh gini udah bikin yang bagus. Ngobrol, jangan ngobrol. Kita ngobrol ada yang arisan. Ini kedengeran kesini ya. Waduh. VPN? Aduh, ini hati-hati Li, suaminya Udah ngomongin tahu. VPN dulu. Oke. Tapi naon sih ngomong poho deui. Tapi sempat kesusahan sih. Sempat kesusahan. Bener nggak? Kalau Aku dari sih gua pribadi ya, awalnya gimana sih gua pengen, memulai? gua kalau gua pribadi sih ada beberapa yang gua coba lakuin, tapi nggak tahu kalau Lia. Kalau gua pribadi sih gua mencoba untuk beradaptasi dengan gua mencoba lagi untuk berteman dengan anak-anak sekarang sih. Benar sih. Karena teknologi sekarang tuh kayaknya areanya ada di mereka. Betul lah. Iya kan? Benar. Gua mau pelajari juga attitude mereka tuh harus gimana sih. Benar. Bisa Bersosial media gitu bersosial ya? media, gitu. Dan itu sih yang selama ini gue lakuin. Mulai coba dilakuin, ya biar guanya mencoba berani untuk mencoba membuat segala sesuatu, bikin movement yang minimal mirip kayak mereka tuh. Benar. Gitu. Apa Lia bikin gitu Nah juga itu nggak? yang misalnya lagi FYP ya, misalnya satu lagu gitu ya, ya udah kita bikin konten pakai lagu itu gitu, Iya, pasti betul. akan naik kan si itu Betul, si betul. apa ya yang lihat yang nonton kan, nah itu sih salah satunya benar yang paling gampang lah. Kalau gue menurut sih aku. lebih nyontek anak sekarang dulu. Yang mereka, iya kan? Karena gue nyadar gue bukan anak sekarang soalnya. Sama, Gitu. jadi gue kadang-kadang tanya sepupu gitu ya, ini gimana sih caranya kalau ke sini? Ini pakai ini gimana sih? Iya benar. Kok nggak ini sih gimana sih? Itu lebih parah soalnya. Terus- Emang gap itu terlalu besar. Terus dia sempat bingung nggak sih kalau kadang-kadang ada ya mungkin dari angkatan yang kita gitu maksudnya yang nanya, Li sekarang lu TikTokan, lu IG-an, lu bikin lu live TikTok dan Iya. lain-lain, lu lebay banget sih gitu. Lu pernah ada yang ngomong gitu nggak? Gak ada sih, soalnya Nggak ada. orang-orang sekitaran aku ya semuanya beralih ke live TikTok. Tapi sempet juga sih, Iya, cuma iya. tuh susah ya. Iya, Maksudnya susah, nggak tahu ya. Kalau buat aku ya, Heeh. nggak apa-apa kok. Ini aja sambil kayak gini bisa live nih, Heeh. misalnya gitu kan ya. Iya sih, bisa sih. Tapi yang susah itu konsisten. Konsisten, iya, benar. Karena kan kadang-kadang kitanya yang nggak selalu misalnya riweuh sama inilah, riweuh sama, tapi kan si penonton setia teh misalnya dari jam 8 sampai jam 9 teh akan nonton kita terus kan. Betul. Nah di jam segitu teh harus ada waktunya untuk live 2 jam gitu. Nggak Oke. mungkin kita ngacak ininya dulu pernah sempet sih. Betul ya. Zaman-zaman pandemi itu. Iya. Bener sempet. Harus Iya. konsisten loh sebenarnya Bener. melakukan itu semua. Kalau aku Bener. lihat dari anak-anak sekarang Hebat tuh mereka tapi ya. tuh konsisten banget dalam berkonten Bener. karena mereka mencoba membangun personal brandingnya tuh memang harus konsisten. Tapi karena itu di era mereka bukan sih ya. Apanya? Yang si sosmed itu tuh di eranya mereka gitu. Jadi Iya. mereka lebih menguasai Lebih gitu. menguasai. Ya balik lagi waktu zaman kita muda aja kan teknologi zaman itu dikuasainnya sama angkatan kita. Tapi Ya kita kan? teknologinya apa? Zaman itu teh apa ya? Apa? Kaset, Nah. CD, dingdong. Tapi kan kita nggak. MIRC kali ya zaman Aduh. itu ya. Bener nggak? Jadi lagu kalau buat gua tuh. Oh iya benar ini sih paling iya. suruh jet chatting tuh itu. Si Ramli Si itu. Ramli. Gua nyeritain, ya kenapa gua bisa membuat lagu seperti itu karena Memang teknologinya lagi kita kuasai. benar nggak? benar itu sih ini banget. Nah, dan sekarang teknologinya dikuasai sama generasi sekarang ya. Iya. Mau nggak mau kita harus Sosmed ya. mencoba belajar, Benar. pelajari lagi dan kita harus konsisten kali ya untuk melakukan. Itu sih, Ya. ya. Mau nggak mau. Hah? Iya harus Adaptif. harus adaptif Iya kitanya. benar sih. Karena susah juga sih kalau kita nggak ngikutin itu kayaknya Li. Susah. Benar. Susah nggak sih ngerasa kalau misalnya kita ketinggalan aja, kita nggak bikin konten apa sih, kita tuh kayak ketinggalan gitu. Iya, makanya sekarang misalnya kita nggak bikin konten pun, maksudnya kita harus download si aplikasi itu. Kita Iya. harus tahu bahwa emang yang terupdate berita apa semua ada di situ. Betul. Jadi kita Betul nggak banget. ketinggalan banget sih. Sekarang yang lagi hype itu misalnya tentang musik, tentang yang lagi ribut-ribut musisi, maksudnya jadi dua kubu kan? Salah kan gue. Ini taunya dari situ tuh dari mana lagi? Ini ribut, maksudnya ribut yang satu komen ini, yang satu komen itu kan aku mah ada apa tuh lah. Betul. Cuma bisa baca sebagai Iya. Kubu netizen. siapa? Hah? Kubu siapa? Kuburan. Saya mah band kuburan tetap. Iya. Jadi memang kita udah nggak bisa ketinggalan sama update-nya si teknologi Nggak sih bisa, sebenarnya. harus karena sekarang semua segala aplikasi ya. Betul. Iya benar nggak sih? Iya. Bukan kita di area entertainment aja, tapi di luar ngurusin bank Semua, apa semua, semuanya udah ha. pakai itu semua. Jadi emang kita harus sayang banget dan itu akan rugi banget sih sebenarnya di Kalau saat kita kita nggak itu nggak ya. ngikutin update-nya. Benar, gitu, benar untuk sih. hal itu. Angkatan kita tuh banyak banget Li yang Ya, enggak. sebenarnya bukan karena tidak tahu aplikasinya tapi males.
Karena kalau budayanya dia dari zaman dulu tuh nggak bisa berubah. Bener. Itu banyak banget. Banyak ya. Ya, kebiasaannya. Contohnya gini aja. Kita biasanya dulu jadi artis itu diurusin gitu. Promonya kan maksudnya diurusin sama ada manajemennya, Iya. promo. Benar. Benar. Nah, terus di saat sekarang kita udah di era teknologi sekarang Benar. kan, ngerasa kan kita harus ngurus sendiri itu kita jadi blank banget. Bener. Berasa nggak? Berasa. Berasa banget. Harus promo diri sendiri kan. Betul. Nah, Bener. salah satu pendukungnya adalah yang tadi itu. Bener. Si platform-platform Bener itu dan banget. kita harus pelajari itu kan. Nah, Harus. itu dong buat teman-teman pesenin li. Pesenin Gimana apa? tuh? Gimana tolong nasi goreng. Ajarin saya. Tolong dong di follow enggak ya? Maksudnya buat teman-teman mulai update, Teman-teman untungnya ya jangan maksudnya. ketinggalan gitu sama teknologinya. Iya, jangankan orang lain ya. Awal-awal aku juga begitu sih sebenarnya sama Iya kan? gitu ya. Bener nggak sih? Bikin konten dong kamu. Lu males gitu. Nggak malas, mentok gitu. Mentok. Kadang-kadang si kreativitas teh karena kitanya terbiasa musik, Iya. bener nggak sih ya? Bener. Terbiasa musik, nyanyi, panggung, ya itu aja Bener. gitu lingkupannya kerjaannya. Ini harus bikin sesuatu yang di luar itu. Iya. Misalnya tentang anak atau apa, itu kan jadi itu ini apa maksudnya jadi apa ya? Jadi satu poin buat si platform aku gitu ya. Iya. Tapi kenapa ya susah banget gitu? Beneran, ini buat aku sendiri gitu loh. Nah, tapi impact dari Lia di saat males gitu. Aduh gimana ya gitu. Kalau bahasa Sundanya hoream. Hoream gitu. heeh. Nah, setelah itu Lia ngerasa nggak kalau dengan horeamnya itu, dengan malesnya itu akhirnya ngerasa ketinggalan zaman, gua harus ngejar trennya. Harus, Nggak, iya ketika ngerasa ngerasa banget, apalagi yang TikTok. Parah sih itu cepet banget sih perputarannya. Hari ini aku lihat yang FYP siapa, besok udah beda lagi. Tapi kadang-kadang sih ya udahlah, kalau gue mau ngonten ya ngonten aja gitu. Kalau gue mau posting ya posting aja gitu. Karena memang kalau mau apa ya, kalau mau dinotis orang kan nggak tahu sih yang aku ini gitu ya, aku ini cuma katanya sehari 3 kali, bener nggak sih ada jam-jamnya gitu, kalau beneran ngikutin kayak gitu, bener nggak sih? Iya bener sih, Bener nggak sih? ada anggapan gitu juga, itu yang dibilang algoritma ya. Algoritma Bener ya, nggak sih? misalnya di jam 11 siang nih, sama nanti sore terus ntar malam gitu, nah itu tuh jam-jam pik-pik orang lagi nonton TikTok katanya Kalau gitu. gue tuh suka FYP-nya jam 3 subuh, jadi nyiksa banget gitu. Canda aja. Gue jam 3 harus posting, jam 3 harus posting subuh. Nah, terus strategi Lia nih untuk tetap relevan di industri sekarang, jadi gimana nih dari Lia untuk bisa tetap relevan dengan industri sekarang? Iya tetap aja adaptasi gitu, kayak IG ya. Kalau kayak IG, tapi kebanyakan tuh si follower itu memang satu umur gitu ya, atau enggak di bawah sedikit lah, satu circle umur sama yang penonton itu jarang banget ada gen-gen. Kan kelihatannya kalau di situ umurnya berapa, apa followersnya ketahuan si umurnya tuh yang follow kita tuh umur berapa gitu. Berarti yang dulu nonton gitu aja tuh. Nah kalau si TikTok ini mah kan dia siapa aja ya? Siapa aja, dia random. Nah jadi yang komennya juga suka asal gitu. Nah, gitu. Kenalan dulu atuh gitu. Jadi aku udah ya udahlah. Intinya, Aku mah gitu ya. Kalau lagi mau bikin, maksudnya lagi mau ngonten, lucu juga nih ngonten di sini ya, konten. Misalnya kalau lagi ada endorse gitu, misalnya ngonten dong di endorse apa? Nah, oke, ngonten gitu. Jadi maksudnya lebih ke moody sih sebenarnya. Karena itu bukan ladang juga sih sebenarnya, kan ada orang yang memang ladangnya di situ konten kreator gitu ya. Kalau aku kan nggak kayak gitu. Ada nggak ke situ. Sebenarnya kayak misalnya, aduh perjalanan lagi mau manggung lumayan klik sedikit gitu sampai panggung nggak kayak gitu-gitu, ya gitu-gitu loh. Ya tapi itu harus tetap dilakukan ya. Iya sih sebenarnya, cuma saya suka dimarahin aja sama ini. Kapan konten cina gitu. Tuh berarti suaminya mah ngerti. Kang Adit mah Iya. ngerti harus ngonten sekarang, karena konten itu raja kalau zaman aku mah, tapi ya kan? awalnya nih, aku mau gimana susah, aku teh gitu. Iya. Awalnya tuh begitu, gimana ya? Karena malesnya itu, karena area generasi kita tuh generasi yang tidak terbiasa dengan hal itu biasanya. Benar. Itu yang membuat kita Gimana ya, bingung biasanya. bikin apa ya, bingung gitu loh. Kalau anak sekarang tuh, misalnya kayak ponakan aku atau enggak sepupu gitu yang masih muda-muda gitu, kontennya tuh kayak receh gitu, iya kan? Betul. Nari-nari, ya aku nggak nari-nari. Udah ibu-ibu, maksudnya nggak enak aja gitu. Bukan udah ibu-ibunya, ibu-ibu banyak yang gelis-gelis gitu, cuman kan nggak gitu. Arahnya gitu, kayaknya nggak gini deh. Kada lihat gitu ya. Oke. Boleh nggak ini teh? Boleh dong. Kang Adit mau?
Udah, banyak. Meskipun kita bukan di warteg kayak yang itu, tapi tetap boleh makan ya. Boleh dong di kita. Harusnya sih ngapain juga boleh kalau di sini. Kalau mie barunya Mau? untuk. Tadi udah ayam bakar, cuman off the record. Li, ada nggak rencana bikin konten musik di TikTok? Atau di YouTube seperti kayak bikin program, misalkan 1 jam bersama Lia, gitu. Atau bikin konten cover, atau ya kayak sekarang yang lagi tren banget ya, cover song. Dia bikin program yang rutin, misalkan tiap minggu tayang, tiap hari Selasa 1 lagu cover gitu. Itu ya ada Di YouTube aku ada ya? Udah ada. Udah sih. Udah ada. Cover. Tempatnya enak juga nih. Hah? Tempatnya enak juga. Enak. Udah ada berarti. Udah Udah di ada. Dan YouTube itu ada. impactnya gimana ke Lia? Bembaknya biasa aja ya. Biasa aja. Iya beneran biasa aja sih. Maksudnya gimana ya? Biasa aja. Cover pernah, tapi lumayan sih. Awal malah yang aneh-aneh ya, yang FVP yang sama Ayah Ibrahim ya. Yang jadi Ayah. Sama itu Kang Ayah. gila itu parah sih. Ya karena Ayah juga konten kreator kan. Iya makanya ini tuh cewek yang kerudung itu ya. Ini jadi pada nyambernya ke itu ke IG. Jadi dia nggak tahu gitu bahwa aku teh penyanyi gitu. Nggak ada yang tahu karena kan mungkin Kang Ayah mah Konten kreator. umur yang ada Gen Z. ini teteh itu yang waktu itu ya, si teteh itu yang pakai itu gitu. Oh, Nah itu impactnya malah yang gitu ya. Kalau yang nyanyi malah ya biasa aja, cover. Di IG juga gitu sama. Nah, Di IG mah promo. ada ini nggak usaha untuk mengoptimasi si konten-konten itu gitu? Karena kan teknologi sekarang juga kadang-kadang meminta kita untuk mengoptimasi konten-konten kita. Nah, Contohnya kayak ads atau ternyata konten enggak sih belum nge-add, Mas. Enggak, kayak konten YouTube-nya itu ternyata kita sementara ini Lia di covernya ini nggak harus sendiri nih, kita akalin nih, contohnya dioptimasi. Gua bawa si contohnya Aya, ya 1 lagu deh sama gua gitu, collab gitu. Udah pernah nyoba nggak? Pernah nggak ya? Pernah Maya. Pernah Pernah. kan? Iya. Pernah. Impactnya Ya kalau karena Ayah mah konten kreator jadi Iya. gila banget. naik banget Banyak kan? banget Nah, yang nah, kenapa nggak banyakin yang seperti itu? Kenapa? Karena kan itu berarti kan itu efektif kan? Tapi yang nggak tahu orangnya mau nggak ya susah nyari orangnya ya. Ayo. Nah itu harusnya gitu. Mungkin salah satu solusi yang bisa dilakukan ya. Kayaknya gitu ya kali. Karena kayaknya ngeliat sih. katanya setelah collab sama Aya di kontennya Aya terus Itu udah lama banget tapi ya. nyanyi cover gitu contohnya bareng artis yang lain atau konten kreator itu ternyata naik. Kenapa nggak difokusin melakukan itu kan? Ya, benar juga ya. Benar sih Siapa sebenarnya. tahu gitu, siapa tahu. Bentar lagi sama Ayari Wey. diajakan. Collab ngebaso kalau sama saya. Enggak, kontennya bukan nyanyi, aku yang diajar vokalnya. Waduh, enggak tuh. Kebalik tuh, harusnya Lia yang ngejar vokal. Gila kalau aku fales bener tuh di aku mah. Wah, saya juga fales. Lo kata siapa band gua nggak pernah fales? Emang ada. Woi. Nggak mungkin. Emang pernah fales? Belum pernah nonton videonya. Iya beneran Enggak, bercanda. Nggak mungkin. Bercanda. 4 vokalis, keren banget. Guru semua, udah gitu gila pecah suara 1, 2, 3, 4 ada suara setengah. Enggak udah bisa apa. Aduh. Li, gini, dia udah berapa tahun di dunia musik tuh? Berarti dihitungi dari era Avi ya? Dari era Avi itu secara profesional. Enggak, Berarti sebelum sebenarnya bukan. Berarti sebelum. Oh, berarti gimana? Nggak usah izin berarti. Oh, berarti gak usah izin lagunya. Aku bukan aku. Sebenarnya kita nggak mau kesini. Sumpah demi Allah. Kalau beneran parah. Nah, berarti enggak maksudnya gini. Tapi ini bagus juga ya? Iya, bagus juga. Bagus juga. Mancingnya bagus dia. Bagus. Iya. Jadi kita bisa ada pembicaraan ke situ. Nah, intinya gini, kan terhitungnya semenjak Lia menjadi finalis Avi. Nah, dihitungnya sejak mana? Berkarir setelah dari Avi itu berapa tahun tuh sampai berkarirnya? Kalau profesional udah dibayar mah dari Nah, SMA. kalau profesional tuh yang dibayar kan? Bayar. Dari kelas 3 SMP. Oh, profesional berarti dari kelas 3 SMP itu berapa tahun, Li? Tahun berapa itu? SMP. Tahu sabarnya. Berarti sekitar 25 tahun lah. Wah, oke. Kurang lebih. 25 tahun berarti itu cukup waktu yang Lebih. cukup panjang ya untuk Panjang. sebenarnya bermusik Lia. Kalau gitu. profesional gitu ya. Profesional. Zaman dulu tuh di kafe kan Bandung tuh paling Iya, banyak ya. paling banyak kafe. Jadi ada om aku pemain gitar Bandung, punya band. Nah, belajar nyanyi, belajar Jadi om. perform tuh di situ. Legend juga tuh legend.
Ya, The Legend Loch Ness. Oh, Loch Ness. Pemain gitarnya. Pemain gitarnya. Aku. Drummernya kayaknya temen gua deh. Gitar sama basis. Itu. Iweng. Iya. Oh, Iweng itu. Iweng. Kan gua itu band yang gua mau Bojas juga. Iya, itu Mas kan si After Sunset. Iya. Iya, bandnya iya Iweng. Iwan tahu gak kalau masih ingat ada gitu. Anak kecil segini. Beneran. Nah, dari sekian lama 25 tahun tuh, Li, waktu yang cukup panjang seperempat abad ya. Oh, banyak. Nah, pernah ngerasa nyerah nggak sekarang bermusik gitu? Kok gue setelah 25 tahun, aduh gue kayaknya capek nih. Nggak pernah sih Nggak sebenarnya. Meskipun keadaan kayak begini gitu ya, keadaan kayak begini itu di titik yang umur sekarang yang udah tidak muda lagi, belum ada karya baru. Kalau karya lagu baru ya maksudnya, kalau off air kan kita nggak harus bisa bawain lagu orang gitu kan. Tapi masih pengen gitu. Masih pengen Berarti gitu. sebenarnya... Cuman ininya aja, maunya ke arah mana gitu. Apakah mau terkenal lagi, ya kan? Obsesinya apa? Apa masih obsesi? Apa pengen masih mau nyanyi aja dan berkarya? Itu sih aku cuman pengen itu aja sih ya. Nggak obses pengen terkenal lagi gitu. Enggak. Udah mindsetnya udah beda sih. Tapi untuk nyerah enggak? Enggak. Untuk nyerah enggak. Pernah terkenal. Beneran mau sombong. Tapi enggak, berarti pertanyaan gue yang ngerasa menyerah itu nggak ada? Nggak ada. Kalau gue sih ada. Masa sih Iya, pas kalau nyerah gue muncul itu nggak ada job. Nggak. Pas harganya ditawar mulu. Apalagi ditawar. Padahal udah kenal lama. Padahal tiap tahun bakal. Gue kadang nyerah. Kok kenapa gue harga gue segini mulu? Sama kalau itu. Padahal terus-terusan tiap tahun ya. Tiap tahun. Ini pangkas terus 1, 2, 3. Aduh. Iya sih. Cuman kalau itu tuh ya bagus ya maksudnya. Nggak pernah sih. Kan ada memang sih. Teman-teman aku juga pernah cerita. Udah bosen nih. Aku tuh udah capek. Gue ada sih. Tapi bukan karena jawaban tadi ya. Kalau gue pribadi sih lebih ke kayak. Gue alasannya lebih ngedalamin yang kayaknya umur sekian gue nyerah untuk sebagai pelaku di depan contohnya. Bukan nyerah tapi lebih ke gue harus mengembangin untuk yang lain ya. Yang lain, gitu. Bukan performer tapi di sisi lain ya karena buat di depan maksudnya. Buat di depan, buat performer gitu ya. Tetap. Kalau aku enggak sih, maksudnya kan kadang-kadang kalau nyanyi juga sama penyanyi baru ya, kalau di event gitu ada penyanyi baru atau enggak nyanyi tapi enggak sih cuek aja malah aku mah pengen yuk ngapain yuk bikin lagu udah beberapa bikin lagu tapi ya belum liris. Wah itu salahin suaminya tuh kan produser suaminya. Produsernya kan ngurusin anak kan. Oke. Li, rencana kedepannya gimana Li? Setelah ini nih rilisan ada satu. Kapan? Pengen secepatnya sih. Oh belum. Belum. Gitu. Jadi rencana kedepannya mau gimana? Rencana kedepannya mau gimana ya? Mau ketemu Ari Dias. Ari tulang, nggak kedengeran. Siapa tahu terkenal. Di area bermusiknya Lia itu kedepannya rencananya gimana nih? Sebenarnya sih ada satu single yang mau keluar. Oke. Karena sesuai umur ya. Iya kali. Salah gue. Gue lagi gini Lia ngomong sendiri. Saya juga sih di situ tuh. Ada satu lagu Ada satu lagu. Akan dibantuin sama Kang Eri. Waduh. Judulnya apa sih, Li? Judulnya tuh Anak Kecil. Oh, Anak Kecil. Judulnya Anak Kecil karena si penciptanya ini lagi ngurusin anak kecil terus kayak tiap hari. Oh, suaminya yang nyiptain Kang Adit. Oh, aduh. Iya. Jadi karena katanya sih diciptainnya waktu pandemi ya. Oh, pandemi. Pusing gimana? Berarti udah lama dong lagu. Tagihan belanja tagihan terus ya. Ini mah curhat. Dari tadi curhat mulu. Ya biasa namanya juga ibu-ibu ya. Realita itu. Ya 5 menit nggak nyampe langsung jadi. Itu rencana rilis kapan itu? Setelah itu ya nanti ya. Gimana? Mungkin setelah podcast ini. Waduh. Mungkin tanda tangan dulu ya. Jangan lupa yang benar distribusinya. Nanti biar nggak berantakan kayak nanti. Gitu. Jadi ada gitu legalnya. Duitnya juga masuk.
Tapi ini bener loh, maksudnya kata Lia bener bahwa segala sesuatu yang mau dirilisin memang harus ditata dulu biar aset-asetnya nggak dirampok orang. Masuk Pak Eko, jago kan? Jago, bener nih Lia, bener banget. Dimas. Saya maaf. Enggak, mohon maaf. Gue cuma Kalau saya. Iya. Saya. Iya benar, tapi memang kayak begitu sih Iya harusnya. bener, emang harus ditata karena itu aset Li. Karena kita karena Jadi gue yang ini ya. tapi nggak beneran umur segini banyak ketemu orang Betul. Jadi maksudnya tuh umur aku tuh memang mungkin suara tidak terlalu bagus. Ya bisa nyanyi misalnya Iya. gitu ya. Untuk saya pribadi gini ya. Tapi yang nggak bisa didapat sama orang lain itu pengalaman. Ya. Dan ketemu orang-orang kayak Kang Yeri gini beneran Iya. itu tuh kayak banyak ketemu orang kayak kita membuka wawasan tentang Iya. musik, tentang industri musik, tentang gimana caranya kalau kita lagi bermusik punya lagu baru tuh harus bagaimana. Iya. Kalau zaman dulu waktu umur 19 tahun ya seneng aja nyanyi. Iya. Dibayar ya besok nyanyi Iya. keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke beneran itu. Iya betul. Turun ganti koper. Happy aja Wah, kita. happy. Udah keliling Happy aja. Indonesia tuh udah happy Padahal banget. nggak tahu ya ada yang diumpetin di situ. Nggak tahu. Nggak tahu padahal bayarannya. Kopernya. Ada yang diumpetin dalam Kosong, koper. kopernya kosong. Isinya uang ya. Isinya uang mestinya ternyata kosong. Wah, kita Oke, padahal oke. udah capek. Oke. Aduh, nggak kerasa kita ngobrol udah panjang banget ya, Li. Lebar banget kali panjang. Rame lah, rame, banyak yang diomongin. Lebih ramenya lagi tadi pas kamera. Off cam ya. Aduh, ya Iya. ampun. Kalau di sini mah kan ini apa ajaim. Jain, jaga imah. Jaga imah. Sien salah ngomong kayak. Enggak lah, kalau kita bebas-bebas aja. Beneran ya, Ayah? Yang bahaya mah diedit paling enggak. Yang bahaya main komen di IG. TikTok lebih bahaya mah main IG. Ya udah, kita nggak kerasa udah 1 jam guys ngobrol sama Lia di sini. Ternyata Lia tuh orangnya happy banget. Udah sejam ya? Udah sejam. Alah, sih, Happy udah nggak kerasa dari tadi ya. 2 jam bisa nggak? ini aja udah habis berapa? Ini aja Sierra sebentar lagi mau dikirim ke rumah loh. Karena dari tadi aku megang terus. Mangga sponsorin. Ya udah pokoknya kayaknya untuk hari ini cukup banget kita ngobrol happy-happyan, seru-seruan sama Lia, Afi guys. Lia thank you banget ya. Hatur nuhun pisan. Udah sharing banyak cerita mungkin belum banyak yang orang tahu gitu apalagi untuk generasi-generasi yang sekarang. Iya. Zilenial. Zilenial. Kalau kita kan kolonial. Oh pantesan kolonial. Masih begitu ya. Di musik juga masih kolonial ya. Aduh. Oke. Sebelum kita tutup nih, Yes. ada pesan nggak buat para penonton, pendengar? Mungkin sekarang lagi ngejar mimpi di dunia musik atau di industri. Ada pesan buat anak-anak, adik-adik kita yang baru nih di generasi yang sekarang dari Lia. Konsistensi ya. Konsistensi. Konsistensi udah pasti kalau yang mau baru-baru Serius, musik setuju. serius, apalagi sekarang udah ada platform yang banyak. Terus udah gitu jangan lupa hormati yang umurnya lebih tua gitu ya. Karena mereka itu pengalamannya lebih dari adik-adik. Betul. Jadi kalau ketemu Lia hormat. Hormat ya orang. Maksudnya didengar. Dan aku juga misalnya ke Kak Ayeri beneran ini mah beneran Kak Ayeri Tapi mah. bener. Bener nggak sih? Bener. Maksudnya adab. Oh mohon maaf, Adab. adab bukan hormat. Ih, salah. Tuh datang ke Lia. Salah. Jadi Jok bapak-bapak. bapak aja ibu-ibu. Jok bapak-bapak. Jadi adab sih sebenarnya. Adab yang paling penting, attitude. Attitude kalau ketemu di panggung, ya kan kita juga kalau ketemu sama orang tua masa iya ketemu. Iya. Halo mah, gitu mau mungkin ya. Halo, Halo. kita halo teh gitu kan. Itu Iya. adab yang dipakai ya. Lebih saling menghormati saja. Itu sih sebenarnya. Begitupun angkatan kita pun harus Oh, iya respect dong. sama teman-teman yang lebih Lebih muda. muda sama yang lebih ini dong karena mereka kita harus ngikutin yang lebih muda ya ayah. Betul. Itu aja sih begitu. Gitulah. Gitu berbobot kayaknya sih karena itu berbobot ya sih. Banyak kan ketawanya daripada Iya, fotonya. Dahlia ada seserian wae, apalagi ada suaminya nih ketawa-ketawa juga. Oke, pokoknya thank you banget. Satu lagi pesan motivasi Lia 3 kata aja yang bisa jadi motivasi buat teman-teman yang nonton nih. 3 kata untuk menjadi sukses. Alas ya naonnya. 3 kata. untuk 3 motivasi. kata. Konsisten, Ya, 1 adab, adab,
naonnya tertib. Naon tertib anjir. Tertib ya. Aduh. Perasaan anak sekolah. Ya udah. Siga pas kibrat. Tapi nggak apa-apa, emang harus tertib. Kudu Nggak tertib. apa-apa. Kita kalau mau naik panggung sok, mau naik panggung masa jelalatan? Nggak mungkin. Ada. Kepanjangan, over durasi. Oke, dia thank you banget. Udah hadir di acara Mari Kita Bahas. Mari Kita Bahas. Mudah-mudahan obrolannya ada yang bisa diterima karena Iya. tadi juga ada banyak insight juga dari dia. Terus ada Mudah-mudahan. informasi. Mudah-mudahan. Jadi kita tahu lagi nih sekarang era kita zaman dulu itu teman-teman jadi tahu lagi zaman Semoga. angkatan kita. Ya. Oke, buat kalian yang suka dengan episode ini, jangan lupa follow, like, and share podcast Mari Kita Bahas. Yes. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Lihat, thank you. Atur nuhun. Yeay.